Sebuah video menunjukkan mobil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 disalip rombongan Totot Wuk di jalan raya viral di media sosial. Dalam video ini rombongan dengan pengawalan polisi menyalip kendaraan Sri Sultan Hamengkubuwono X yang berhenti saat lampu merah. Mobil polisi bersirine mengawal sejumlah kendaraan untuk bersama-sama menyalip mobil Sri Sultan Hamengkubuwono X dan pengendara lain yang berhenti. Kejadian ini pun menjadi perbincangan warganet di media sosial. Sejumlah akun media sosial membuat unggahan dengan menuduh rombongan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono melanggar lampu merah dan melawan arah. Namun Herzaki Mahendra Putra, staf khusus Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan buka suara soal tudingan rombongan kementeriannya menyalip mobil Sri Sultan Hamengkubuwono X. Herzaki menegaskan tudingan tersebut tidak benar. Ia menyayangkan unggahan di media sosial yang memberikan framing seolah rombongan yang melintas di depan Sri Sultan merupakan rombongan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Herzaki meminta netizen mencari tahu plat rombongan yang menyalip mobil Sri Sultan sebelum menyuarakan tudingan yang tidak berdasar. Dalam rekaman CCTV, 3 pria berpakaian serba hitam bergerak tenang di sekitar toko kelontong di Desa Sindangwangi, Padaherang, Pangandaran. Para pelaku mencungkil pintu belakang toko, diduga menggunakan linggis. Para pelaku mengangkut berbagai barang dagangan ke dalam mobil yang sudah terparkir di depan toko. Akibatnya, korban mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Korban sudah 2 kali menjadi korban pencurian. Karyawan saya ada yang kesini, ternyata pintu udah jebol. Jam 6 saya langsung ini setengah 8. Ini yang kedua kalinya. Dulu pernah pas saya buka, ya ada 3 tahun lah. Pernah sekali lewat atas di rumah. Hingga saat ini korban tidak melaporkan kejadian ini kepada polisi. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Dalam CCTV, aksi keributan terjadi di area parkir antara seorang juru parkir dengan seorang karyawan kafe di Jalan Tanjung Duren Raya, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Korban dilarikan ke rumah sakit usai mengalami luka tusukan senjata tajam di bagian tangan kiri. Peristiwa ini terjadi saat istri pelaku tengah mengisi daya ponsel, namun dicabut korban hingga mengakibatkan cekcok. Melihat sang istri tengah cekcok dengan korban, pelaku langsung menghampiri korban hingga terjadi aksi penganiayaan. Pelaku sempat melarikan diri dengan berpindah-pindah tempat untuk menghindari kejaran polisi. Pelaku ditangkap di salah satu rumah kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Pelaku merupakan residivis yang mendekam di balik jeruji besi pada tahun 2016 silam. Korban sempat mencabut hak cas HP tersebut hingga membuat istrinya marah-marah. Kemudian karena istrinya marah, maka dari itu pelaku langsung menyerang korban. Pelaku langsung melarikan diri, berpindah-pindah sempat ke rumah sepupunya dan omnya. Tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Dua mahasiswa ini tidak menyangka akan dibekuk polisi saat menikmati hasil curiannya. Salah satu pelaku bahkan terlihat bingung dan sama sekali tidak mengira akan tertangkap di saat berfoya-foya. Keduanya langsung digiring keluar untuk pengembangan. Hasilnya satu pelaku kembali ditangkap saat tertidur di rumahnya. Mereka ditangkap setelah terekam CCTV mencuri mobil minibus dan juga menggasak sejumlah perhiasan di Korong Gadang, Kuranji, Kota Padang. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku telah menjual mobil curian seharga 36 juta rupiah dan seluruh uangnya digunakan untuk berfoya-foya.
Jadi setelah kita amankan, kita lakukan interogasi awal dan menjurus ke teman yang bersangkutan. Selanjutnya kita kejar dan kita amankan yang bersangkutan di daerah Daduk Tinggilutan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ketika mahasiswa dijerat dengan pasal pencurian. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Terjadi maling di Indomaret Jalan Kuda Payung. Pelaku yang nekat merampok sebuah minimarket di kawasan Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah diketahui sebagai pedagang kaki lima yang nekat merampok dengan melukai seorang penjaga kasir. Aksi pelaku diakui karena terlilit hutang pinjol dan terus dikejar-kejar untuk melunasinya. Rekan korban, karyawan minimarket, langsung melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Banyumanik. Tim Reskrim Polsek Banyumanik bergerak cepat menerima laporan warga dan langsung mengamankan pelaku sebelum menjadi bulan-bulanan masa. Kakak tadi langsung masuk, langsung ke dalam. Oh, ke dalam? Ya, ke dalam. Terus itu ambil buka laci kasir, bawa uangnya pergi. Itu sepi, Mas? Dia nunggu pas sepi. Pelaku kini sudah diamankan polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan hingga kini masih dalam penyelidikan Polsek Banyumanik. Dari Semarang, Jawa Tengah, Andre Aprianto, iNews melaporkan. Ya Allah, kamu kok pulangnya ke sini? Hai, kok kamu nggak mau divideoin? Nih, Brimob Sat Polda Jabar Brimobnya. Terus ini lagi pengawalnya Bupati Purwakarta. Ya Viral Allah. seorang anggota Brimob yang juga ajudan Bupati Purwakarta ini digerebek sang istri saat bersama dengan seorang wanita yang diduga selingkuhannya di sebuah rumah di kawasan Ngampra, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Usai kejadian, Bupati Purwakarta Saiful Bahri bin Zain meminta penjelasan Brigadir Y lantaran kasusnya viral di media sosial. Oh, jadi itu yang datang ke situ istri. Oh, istri. Ya sudah, Om Jin tidak akan ikut campur pada persoalan pribadi keluarga karena ada yang lebih berwenang. Kesatuan Pak Yusuf, di mana Pak Yusuf bertugas, yaitu di Brimob. Kabid Humas Polda Jabar Hendra Rohmawan menyebutkan pelaku yang merupakan anggota Brimob Jabar saat ini sudah diamankan Propam Sat Brimob Polda Jabar. Proses pemeriksaan internal masih dilakukan di Polda Jawa Barat. Tim Liputan iNews melaporkan.